Saya lahir di Jogja, di mana kota itu memberikan banyak sekali dimensi kebudayaan. Cukup menarik, hidup saya dari kecil itu memang di lingkungan kesenian. Bahkan sejak kecil, sekitar umur 5-6 tahun gitu ya, itu saya selalu melukis di jalanan. Jadi di depan rumah saya itu ada trotoar panjang sekali, mungkin 1 kilo. Jadi saya itu setiap sore itu menggunakan arang yang kami miliki ya, rumah kan selalu memiliki arang. Dulu kalau masak itu pakai anglo, jadi ada arangnya. Juga kapur tulis. Jadi setiap sore kalau sebelum maghrib itu saya sudah menggambar mungkin sampai 10 meter, mungkin lebih. Jadi menggambar apa saja, apa yang saya ingin gambarkan, saya gambar semua. Jadi, dan karena itu di trotoar, ya orang lewat-lewat saja. Nginjek-injek gambar saya juga, saya tidak ada masalah. Karena memang saya memang pengen menuangkan saja apa yang ada dalam pikiran saya, dalam bentuk visual tadi, gambar. Tapi di sisi lain sebetulnya juga waktu kecil itu saya juga karena situasi ekonomi dan situasi politik itu saya terpaksa harus bekerja. Jadi kami sekeluarga karena ayah saya ada persoalan politik dan kemudian dia terpaksa ada di luar rumah kami. Kami terpaksa hidup dengan bekerja. Jadi semua anak-anak ini bekerja. Kami 7 bersaudara, saya nomor 5. Jadi setiap anak itu bekerja. Kebetulan saya ditugaskan untuk bekerja menyolet. Menyolet itu adalah mewarnai batik dari perusahaan batik, juragan batik yang ada di tetangga saya. Nah, disitulah saya menyolet, mewarnai. Nah, seringkali memang saya ditegur atau bahkan upah saya itu dikurangi karena warnanya tidak sesuai dengan yang diinginkan dari perusahaan batik itu. Jadi mereka punya pola dan kami harus menyontek. Lama-lama saya bosen. Kemudian saya karang warnanya. Nah, di situ saya seringkali ada masalah. Ya, apa boleh buat gitu lah. Nah, tetapi memang itulah yang memulai saya menjadi tertarik dan menyenangi seni visual. Itu awal mulanya. Jadi dan didukung lingkungan ya seperti tadi, lingkungan kami itu memang mendorong orang bergerak di bidang kesenian. Di tetangga saya itu ada padepokan tari. Padepokan tari itu sangat terkenal, yaitu di Pujokusuman. Itu ada namanya Romosas. Saya kira para penari keraton tahu Romosas. Nah, saya juga seringkali ikut serta di situ. Jadi kemudian ada sanggar. Saya ikut sanggar bambu sejak muda ya. Saya tampil menjadi penyanyi dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Saya memang dari kecil menyenangi kesenian. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa sebetulnya pilihan jurusan di universitas itu tidak ansih untuk didalami. Karena bagi saya memilih jurusan di dalam universitas itu hanya sebagai latihan. Tapi universitas sendiri, perguruan tinggi sendiri sebetulnya lebih ditujukan untuk membangun kerangka berpikir, frame of mind. Jadi latihannya bisa apa saja, bisa interior, bisa seni murni, bisa juga arsitektur, bisa geologi, bisa
bisa banyak hal. Tapi adalah kerangka berpikirnya, kerangka berpikir modern, terstruktur gitu dan sebagainya. Itu yang kemudian saya pahami. Tetapi paling tidak saya menyadari itu gitu loh, bahwa karena apa? Karena saya mempelajari seni, kemudian meskipun saya di interior, saya tetap melakukan itu. Saya membaca, saya belajar teknik dan sebagainya. Itu saya lakukan dan saya merasa cukup juga gitu loh. Karena pada dasarnya jurusan saya pun atau jurusan apapun di dalam perguruan tinggi, ketika kita keluar untuk bekerja, itu mungkin hanya 20% ya yang kita pakai benar pelajarannya. Tetapi sebetulnya yang kita pakai utamanya adalah kerangka berpikir tadi.